Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triego Wibisana Komara, peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari Kabupaten Majalengka Angkatan 10, kelompok 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Smart ASN kaitannya dengan bagaimana kita menyikapi perkembangan zaman di era industri 4.0 agar kita sebagai ASN dapat mengikuti arus perubahan yang ada sehingga bisa tetap memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu Internet of Things Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dan revolusi industri ini membawa dampak pada berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali pada sektor birokrasi pemerintahan. Salah satunya, dampaknya adalah berkembangnya era revolusi industri di 4.0 menuntut adanya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dari organisasi pemerintah, serta responsif yang tinggi dan cepat. Tiap-tiap organisasi atau instansi pemerintah juga dituntut untuk manajemen inovasi dan mengelola risiko serta integrasi organisasi dalam membangun kolaborasi yang sinergitas. Setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Dengan setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Tentu kita harus menjaga tetap prima dalam pelayanan ke masyarakat. ASN bangga melayani bangsa. Smart ASN memiliki 8 indikator. Yang pertama adalah nasionalisme, kedua integritas, ketiga wawasan global, keempat hospitality atau keramahan, kelima networking jaringan, keenam penguasaan teknologi informasi, ketujuh, penguasaan bahasa asing, kedelapan, entrepreneurship. Yang pertama, nasionalisme. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, setiap ASN harus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kedua, nilai integritas. Pengembangan integritas ASN diukur melalui kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, wawasan global. Dengan wawasan global, diharapkan ASN dapat membangun pola pikir yang adaptif serta mendukung fleksibilitas dan inovasi. Keempat, hospitality atau keramahan. ASN adalah seorang pelayan publik. Untuk itu, keramahan tentu menjadi faktor penting yang harus dimiliki. Hospitality atau keramahan adalah memiliki sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selanjutnya, ada networking atau jejaring kerja. Membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi lain juga perlu untuk dilakukan. Mengingat, sinergi dengan instansi atau orang lain akan dapat mempermudah aparat negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian, penguasaan teknologi informasi. Teknologi informasi yang kian hari kian berkembang harus dapat dirangkul dan dimanfaatkan oleh ASN dalam pelaksanaan tugasnya. Pada masa kini, penguasaan atas aplikasi perkantoran seperti Word, Excel, PowerPoint dapat dikatakan tidak lagi menjadi nilai tambah. Tidak menjadi nilai tambah yang dimaksud di sini adalah penguasaan akan di aplikasi perkantoran tersebut memang sudah sewajarnya dan seharusnya dikuasai oleh setiap aparat negara. Selanjutnya adalah penguasaan bahasa asing. Seorang ASN tentu diharapkan dapat sekurang-kurangnya memahami dan menguasai bahasa Inggris. Hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Badan Pegawaian Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri melalui PLT Sekretaris BPSDM dalam seminar online peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi aparatur sipil negara dalam mengelola pelayanan publik. PLT Sekretaris BPSDM menjelaskan bahwa penguasaan kemampuan bahasa Inggris adalah salah satu aspek penting lainnya yang perlu dikuasai oleh ASN dalam menyikapi perkembangan zaman. Terlebih saat ini, hampir semua alat dan teknologi di era global menggunakan bahasa Inggris. Yang terakhir adalah entrepreneurship atau kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan yang perlu dimiliki oleh ASN antara lain adalah keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Jiwa kewirausahaan juga dapat dipahami sebagai bagaimana kita berpikir tentang masa depan orang banyak, kehidupan orang banyak, serta bagaimana kita dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Wilayah kerja UPT Puskesmas Maja. UPT Puskesmas DTP Maja beralamat di Jalan Pasukan Sinangkasih nomor 8, Desa Maja Selatan, Kecamatan Maja. Merupakan unit pelaksana teknis di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. Puskesmas Maja berbatasan dengan daerah sebagai berikut.
Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukahaji dan Cikasong. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Argapura. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Banjaran. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Majalengka. Kecamatan Maja terdiri dari 18 desa, sedangkan sebagian besar terletak di daerah dataran rendah sebanyak 64,7%, dan sisanya daerah dataran tinggi dan berbukit-bukit sebanyak 35,3%, dengan ketinggian 500 sampai 1.200 meter di bawah permukaan laut. Visi UPT Puskesmas Maja adalah masyarakat Maja yang sehat dan mandiri menuju Kecamatan Maja Makmur. Misi UPT Puskesmas Maja adalah yang pertama memberdayakan masyarakat Maja untuk hidup sehat, yang kedua meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, yang ketiga menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, yang keempat menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. UPT Puskesmas Maja merupakan puskesmas dengan tempat perawatan atau DTP. BOR sebanyak 12 bed, yaitu sebesar 83,3%. Adapun 3 besar diagnosa penyakit tahun 2019 adalah gastroenteritis akut atau GEA, kemudian dispepsia, dan typhoid fever. Upaya kesehatan selanjutnya adalah upaya kesehatan lanjut usia, upaya kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, perkesmas atau perawatan kesehatan masyarakat, kemudian ada usaha kesehatan sekolah atau UKS. Program wajib yang harus ada di puskesmas adalah yang pertama promosi kesehatan, kemudian kesehatan lingkungan, kemudian kesehatan ibu dan anak, KB atau keluarga berencana, dan imunisasi. Adapun upaya pengobatan yang ada di Puskesmas Maja adalah rawat jalan, poliklinik gigi, dan laboratorium.